Selalu menopang, bukan bertahan,
percaya kepadamu. Apapun kondisi yang sedang berjalan dan sedang menghambat kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, termasuk dengan pandemi yang ada, yang sampai pada saat ini belum lagi berlalu, kami tetap bertahan oleh karena Yesus Kristus Tuhan, oleh karena Engkau Allah yang menopang kehidupan ini. Bapa di sorga, kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji keagungan-Mu, kemuliaan-Mu, karena Engkau satu-satunya Allah yang berkuasa di atas semua ciptaan. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kami boleh masih berada di tempat ini untuk menyatakan kasih setia kami juga kepadamu, bahwa kami ingin memuliakan Engkau. Tidak ada Allah lain selain Yesus Kristus Tuhan. Engkau yang bersabda bahwa semua lidah akan mengaku dan semua lutut akan bertelut bahwa Yesus Kristus Tuhan. Bapa, kami berdoa, biarlah pengakuan kami pada hari ini, Engkau Yesus Kristus Anak Allah yang hidup, Tuhan Raja yang mulia dan yang agung. Bagimulah hormat, kemuliaan dan selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Kami berdoa kepadamu, apapun masalah yang kami bawa pada hari ini ke tempat ini, kami letakkan di bawah kaki salib Tuhan, agar Tuhan memberikan kami kelegaan sepulangnya kami dari tempat ini. Bapa di sorga, terima kasih. Kuduskanlah ibadah kami ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Allah yang kudus. Semua jemaat katakan amin. Mari kita sama-sama greet each other seperti ini kan. Seperti kita terdapat jabat tangan kan di kiri kanan kita. Ya, selamat datang. Tuhan memberkati. Oke, kita terus juga mengikuti SOP yang telah ditetapkan, tapi kita datang juga untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Karena ini baik Tuhan untuk kita mengangkatkan kesyukuran kita baik bagi Tuhan Yesus. Mari kita sama duduk dan tangan untuk Tuhan Yesus. Kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelantarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Amin. Datang kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelantarannya, dengan hati bersuka rasanya dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah,
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya kasih setianya. Sama-sama bersyukurlah. Haleluya Tuhan, haleluya. Apabila kita mengaku kita anak Tuhan Yesus, kita anak Allah, kita diberi kuasa, amin. Haleluya, menaklukkan musuh di bawah kaki kita. Haleluya. Diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya Yesus. Ku diberi kuasa. Diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya Yesus.
dan kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa di surga, Bapa kami yang kami kenal di dalam dan melalui nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang berikan keselamatan kepada kami, sehingga kami merupakan manusia yang paling berbahagia di dunia ini bahkan di surga baka. Maka dengan itu kami memuji dan menyembah Engkau atas anugerah-Mu dan berkat-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan limpahkan ke dalam kehidupan kami sebagai jemaat dan umat-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, oleh karena pada pagi hari ini kami berkesempatan untuk dapat berbakti dan beribadah kepada-Mu, memuji dan menyembah Engkau, serta memuliakan dan mengagungkan nama-Mu melalui puji-pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan, yang telah kami panjatkan kepada-Mu sebagai rasa syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Mu yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami secara pribadi, keluarga demi keluarga dan keluarga besar kami di Glory Permi di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami memuji dan menyembah Engkau. Terimalah segala pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan kepada-Mu sebagai puji-pujian yang datang dari lubuk hati kami yang terdalam atas kesyukuran kami terhadap kebaikan dan anugerah-Mu. Dan tibalah masanya untuk kami duduk tenang dan mendengarkan firman-Mu yang berkaitan dengan kesyukuran dan komitmen kami berhubungan dengan pelayanan yang Tuhan telah rintis dan tumbuhkan dan berkati selama 10 tahun sampai pada saat ini. Dengan itu mari Tuhan Engkau sendiri yang berbicara kepada kami, menghibur dan menguatkan kami, dan memberikan kami sukacita atas berkat dan rahmat-Mu yang Engkau telah limpahkan bagi jemaat kami di Glory Permi di tempat ini. Dengan itu Engkau berbicara kepada kami dan memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga, berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepada Bapa kami di surga. Dan semua kita katakan amin. Amin. Terima kasih, silakan duduk, dan terima kasih juga untuk Ibu Eni dan teman-teman dan tim pemusik dan penyanyi yang dapat membawa kita untuk dapat memuji dan menyembah Tuhan. Ada amin. Dan terima kasih untuk semua jemaat Bapak Ibu yang sempat untuk hadir dalam mata rantai ibadah yang kita selenggarakan pada pagi hari ini. Apakah ada yang paling pertama kali ikut ibadah kita pada pagi hari ini? Coba angkat tangan kalau ada. Ada satu, ada dua. Mari berdiri Pak dan Ibu, coba berdiri dulu. Bapak, Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih. Memberkati, dan kita yang lain sudah ikut 2 kali, 3 kali, dan lebih daripada itu keanggotaan. Jadi kalau belum menjadi anggota di mana-mana jemaat yang ada di Miri, khususnya di Glory Permi, kita membukakan pintu untuk menerima yang siap sedia untuk ikut ibadah di tempat ini. Nah, pada pagi hari ini sepertinya diam-diam dalam rangka kita memikir karya Tuhan dan rahmat Tuhan yang begitu luar biasa sepanjang 10 tahun. Sehingga kita ingin melihat bagaimana peringatan ulang tahun yang ke-10 itu dapat menjadi bagian daripada jemaat kita di tempat ini, dan tentunya tidak ada masa untuk dapat membuat evaluasi, tetapi kita hanya membuat kesyukuran dan sekaligus untuk memberikan dorongan dan komitmen untuk meneruskan pekerjaan dan pelayanan Tuhan yang Tuhan telah mulai di tempat ini. Nah, yang kedua, oleh karena ini SOP masih jalan, dan untuk merayakan anniversary bahkan sekaligus kegiatan aktiviti yang besar, merayakan di gereja ataupun bahkan di luar pun agak disempitkan setakat ini, sehingga memang kita tidak ada acara ulang tahun termasuk kek dan sebagainya. Tetapi kita bersyukur oleh karena kita masih memperingati
berkat Tuhan dan rahmat Tuhan dalam jemaat kita selama 10 tahun ini. Jadi minggu lalu Ibu telah membawa renungan sedikit yang berkaitan dengan penumbuhan kerja kita tempat ini. Dan pada pagi hari ini saya ingin bawa kita untuk melihat bagaimana juga kita ingin memperingatkan karya Tuhan selama 10 tahun ini. Jadi maka itu tema yang kita akan lihat berkaitan dengan peringatan ulang tahun kerja yang ke-10 mulai daripada 2010 sampai 2020 pada tahun ini. Dan saya sangat bersyukur oleh karena hampir semua pelayanan-pelayanan yang sedia ada di dalam badan kerja GM ada di dalam Glory Permit. And it is a challenge for a small church like us, to participate and to involve and to provide ministries in all these particular ministries. Jadi maka itu sangat banggalah kita oleh karena dalam ruang lingkup yang sempit, yang kecil, dan masa yang begitu singkat, Tuhan memampukan Glory Permit untuk turut serta mengambil bagian dalam seluruh pelayanan-pelayanan yang kecil ini. Jadi saya tidak ada masa untuk mengidentifikasikan siapa-siapa kalian dalam EJK. Tetapi sangat penting kontribusi kalian, kehadiran kalian, dan sumbangsi kalian dalam semua bentuk pelayanan ini. Dan kalau Tuhan membukakan ruang dan peluang pada masa-masa yang akan datang, we may include 2.9, 2.10, 2.11 dalam kerja kita ini. But it depends on the councils, on the majelis, and on the JK, sama ada mampu ataupun tidak mampu. Jadi maka itu kita harap supaya paling tidak semua pelayanan-pelayanan ini akan diteruskan. Ada amin? Dan many people who ask, Glory Permit ada preschool kah? Saya bilang ada lah. There are big church who don't have tadika, tetapi a small church ada. It can give an implications that by God's grace we can start a small kind of ministry untuk anak-anak kecil. And I believe that as we go on to the next few years to come, there are other ministries much bigger that God wants us to involve and to participate and to contribute. Ada amin? Jadi dengan itu kita ucapkan banyak terima kasih kepada semua majelis, EJK, komite dan semuanya. Dan seterusnya, terima kasih kepada jemaat, anggota, daripada anak-anak, remaja, pemuda, pemudi, bapak, ibu, warga emas, dan juga anggota dari semua keluarga-keluarga yang menjadi keluarga besar Glory Permit, dan juga para pelawat-pelawat untuk melawat kita seperti ada bapak dan ibu melawat kita pada pagi hari ini. We really appreciate your presence. Bukan majelis saja yang menghargai kehadiran setiap jemaat, but I believe that it is God who is really happy and appreciate if your presence here is continuous, consistent, and consequent every Sunday. Amin. Jadi dengan itu kita berdoalah supaya seluruh dan semua anggota anggota jemaat Glory Permit di tempat ini akan secara konsisten, konsekuen, turut serta untuk hadir, untuk menyumbang, dan untuk berpartisipasi dalam pelayanan Tuhan. Kita dalam SOP, dalam beberapa waktu ini memang ada larangan untuk anak-anak, ada larangan untuk warga emas. We believe that whether we are here or not, we believe that we are all praying and supporting that the ministry of God in Glory Permit will continue to extend and expand. Yang seterusnya, sumbangsi daripada
Ini terus yang kali ini sumbangsi daripada anak-anak, remaja, pemuda-pemudi, wanita, laki-laki, warga mas, keluarga dan sebagainya. Tadi saya bilang dan doa-doa kita tadi, everybody, termasuk sanak-saudara mereka, dari Lewi sampai ke imam yang besar. No one left. Tidak ada orang tinggal di luar perahu. Semuanya di dalam perahu. Ada amin? Semuanya sehati, sejiwa, seroh, sevisi, semisi. And that is our prayer, that BM Glory Permi will become a church where everybody will continue to row the boat inside the boat. Kalau seandainya pun ada yang kurang enak, kurang sesuai, kurang cocok rasa di tempat ini, we are all open. Ya, pergi sana, pergi kiri, pergi kanan, we are all open. Tidak ada paksaan di tempat ini. But we are praying that this is your most appropriate place of worship, where you can meet with God, praise God, worship God, listen to the word of God, and pray to God. Ada amin? Jadi kita harap supaya Glory Permila merupakan salah satu jemaat di Miring ini yang punya suasana yang aman, adem, serene, ya, quiet, and happy lah, ya, dalam menyembah Tuhan dan melayani Tuhan. Jadi maka itu we really appreciate your commitment and your involvement here in the church since yesterday and today, and even until Christ come. Ada amin? Dari maka itu Bapak Ibu, ini yang berkaitan dengan terima kasih atas kehadiran dan terima kasih atas sumbangsi dan kontribusi. Nah, the next one, this is the final desire that I want to share with the church with regard to the glory of God. Jadi rupanya kemuliaan Tuhan itu merupakan fokus kerja ini. Jadi dalam rangka kita memperingati tahun yang ke-10 bagi Glory Permi, kita mau supaya kita committed to His glory. Jadi dengan itu dalam rangka kita mau committed satu hal yang pertama, supaya kemuliaan Tuhan itu betul-betul dikaryakan Tuhan, dikerjakan Tuhan, dinyatakan Tuhan dalam kehidupan kita. Sangat penting kita sebagai anggota jemaat has the desire, the willingness, and the wantedness. We want, we long. I will pray. Jadi dengan itu Bapak Ibu kita berdoalah supaya itu dapat menjadi bahagian daripada kehidupan kita. Ini yang berkaitan dengan Ezra pasal yang ketiga ayat 10, di mana pada waktu dasar bait suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para imam dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafili dan orang-orang Lewi Bani Asad dan membawa ceracap untuk memuji Tuhan, memuji Tuhan menurut petunjuk Daud dan Raja Israel. Dan cara balas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur, sebab Ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan suruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan, oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi, dan kepala kaum perwaga, orang tua-tua yang pernah melihat rumah yang dahulu, menangis. There is a contradiction here. Dengan suara nyaring ketika peletakan dasar rumah ini dilakukan di depan mata mereka,
Sedang banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. Menangis, girang. Orang tidak dapat lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai kegirangan dan mana bunyi tangis rakyat. Karena rakyat bersorak-sorai dengan suara yang nyaring, sehingga bunyinya kedengaran sampai jauh. Jadi keletakan dasar, bait cuci letakkan. Orang muda sorak-sorai, orang tua lihat menangis. Contradictionnya adalah orang tua itu kan dulu pada waktu Musa membangun bait cuci, ya, they see the glory of God was so obvious and much bigger kemegahannya daripada yang ada sekarang, sehingga mereka nangis. Aduh, cobalah dulu yang itu. Tetapi for the younger generation, that is the first time that they see that there is something that is wonderful for them, and they sing for joy and for joy. Walaupun ada tangisan oleh karena dibandingkan ini bukan apa-apa ini dibandingkan dengan kami dulu, katanya orang tua. Tetapi orang muda bilang, no, this is what we believe is the best for us. Dalam arti kata yang lain, orang tua mau rindu supaya apa yang mereka pernah kecapi, resapi dalam kehidupan mereka itu tetap menjadi bagian daripada kehidupan mereka. Saya harap supaya kita sebagai orang tua yang sudah lama dalam pelayanan, telah menikmati dan mengalami kebaikan anugerah Tuhan dan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita, saya harap kita juga sama-sama dengan level muda-muda pada saat ini, the willingness, and the joy like that they have now, supaya kita sama-sama mempunyai keinginan dan kerinduan supaya kemuliaan Tuhan itu tetap nyata dan wujud dalam ibadah gereja. Ya, walaupun dalam BN Glory ada namanya yang karismatik, yang konservatif dan sebagainya. We believe that whatever is the form of worship, whether you're conservative or charismatic ataupun apa, we believe that your heart is the thing that God wants. Ya, cara itu tidak begitu diindahkan, karena cara manusia berbeda. Ya, budaya manusia berbeda, tetapi hatinya harus sama, yaitu hati yang punya keinginan dan kerinduan supaya kemuliaan Tuhan itu nyata. Jadi yang saya ingin tekankan di sini adalah orang tua, orang muda, and all the sections of the church body harus lihat dan rindu dan ingin supaya kemuliaan Tuhan itu nyata dalam gereja. Melalui puji-pujian, doa, dan juga penginjilan dan sebagainya. Ya, 8 pelayanan tadi. That we need to work together, dari yang tua sampai yang muda. Ya, walaupun ada nangis oleh karena kerinduan yang lebih besar, ada sukacita oleh karena keinginan dan pengalaman yang luar biasa. Kita mau supaya sama-sama turut serta bergandengan tangan dalam merindukan kemuliaan Tuhan itu nyata. Jadi 2 Tawarik pasal 7 ayat 14 meminta kita, di mana dikatakan, umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. So that is the longing and the willingness that God will be glorified in our life. Merindukan. Yang kedua, mendoakan. Kita ingin rindu. We want, so we participate. But here when we ask, when we pray, we are looking to God.
Tuhan, saya tahu saya manusia, batas, tidak mampu, tidak berdaya, kendati dan walaupun ada keinginan yang kuat. So we come to God. Dalam Yohanes 13 sampai Yohanes 16, itu merupakan salah satu daripada doa yang terpanjang Tuhan Yesus bagi para muridnya. Jadi ini berkaitan dengan doa pemberkatan kepada muridnya supaya ada sukacita, damai sejahtera, keamanan, kekuatan, dan supaya Tuhan menyediakan keperluan mereka dan menjawab doa mereka, dan seterusnya Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan mereka. Dan juga yang berkaitan dengan hubungan mereka dengan Tuhan, dengan Allah, supaya mereka dapat menjadi satu oknum yang memiliki perhubungan dengan Allah, supaya perhubungan itulah yang merupakan sumbang sih kekuatan Roh Kudus yang memberikan kuasa dan kemenangan kepada mereka atas dunia dan masalah-masalah yang sedia ada. Dan juga kita melihat supaya Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di surga supaya semuanya ini akan tergenapi. What Jesus prayed to his Father for his disciple would be fulfilled in their life. And they were fulfilled when they were alive, though there may be some not fulfilled in their human life, but we believe they are fulfilled in eternity. Dalam arti kata yang lain, doa Tuhan Yesus tidak pernah lepas untuk dijawabkan oleh Allah Bapa. Tetapi kita sampai dalam Yohanes 17 ayat yang kedua, Tuhan Yesus berdoa untuk mereka yang telah diberikan kepadanya oleh Allah Bapa sendiri. Tetapi yang paling penting dan terutama dalam doa dan permohonan itu adalah what? That God will be glorified in their life. Singkat saja, sebenarnya berkat-berkat Tuhan itu hanya sementara. Ya, dan manusia hidup untuk itu sebenarnya. Kalau dia tidak hati-hati, bahkan orang Kristen sekalipun, ya, mencari berkat. Tapi we as a Christian who know Jesus tidak hanya mencari berkat, tetapi memperolehi siapa yang menjadi pemberi berkat itu, supaya He will be glorified in our life. Ada amin? Bapak Ibu, kiranya berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu akan membawa kita paling dekat dan erat dengan pemberi berkat itu, supaya dia dipermuliakan di dalam dan melalui berkat-berkat yang Tuhan berkati kita, limpahkan atas hidup kita. What is the use of righteousness kalau Tuhan tidak dipermuliakan dalam kehidupan kita? Jadi maka itu marilah kita memuliakan Tuhan. Pada saat kita berdoa, Tuhan menolong dan Tuhan memenuhi permohonan kita, supaya kemuliaan Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Jadi what I want to say is, we don't only pray for God blessing, but we pray that God glory will be glorified in our life. Amin. Yang ketiga, melakukan supaya kemuliaan Tuhan itu terjadi, melakukan. So, kita ingin, kita berdoa, dan kita bekerja. Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Wah, do all things for the glory of God. Sasaran utama dari kehidupan orang percaya ialah menyenangkan hati Tuhan dan menunjuk tinggi kemuliaan namanya.
Jadi apa yang tidak dapat dilakukan untuk melayani Tuhan, misalnya untuk menghormati dan mengucapkan syukur kepada sebagai Tuhan, pencipta dan penebus kita sebagainya, hendaknya jangan dilakukan sama sekali. Kita menghormati Dia dengan ketaatan, ucapan syukur, keagungan, doa, iman dan kesetiaan. Dan ketetapan ini, lakukanlah semuanya itu untuk Tuhan, harus menjadi petunjuk utama kehidupan kita, tuntunan bagi perilaku kita, dan ujian bagi tindakan kita. Dalam setiap tingkah laku, tindakan, dan sikap hidup kita, we all pray, Lord, does this glorify you? Does this please you? Jadi saya ingat, saya berdoa supaya Tuhan tolong. Dan ini kena sedikit tentang etika, ya, tindakan dan cara hidup serta pergaulan. Jadi maka itu kita berdoa, Tuhan, apa ini menyenangkan, apa ini memuliakan Engkau. Kalau tidak, jangan lakukan. Kalau ya, teruskan. Does it please God? Does it glorify God? Jadi sebenarnya tidak perlu hukum, tidak perlu lawyer, tidak perlu perundangan. Tapi oleh karena dosa sudah masuk pada waktu manusia jatuh pertama dalam kejadian 3, maka ini semua ada. So, kita sebagai orang Kristen berdoa, Tuhan, ini boleh tak? Ini muliakan, menyenangkan Engkau tidak? I think that will be the basic rule of Christianity. Dan kalau semua orang hidup seperti itu, sebenarnya tidak perlu the law of the country, perundangan ini, perundangan itu. Karena everybody live a righteous life and pleasing to God and one another. Tetapi itu tidak ada. Jadi itulah yang ada. Ada perundangan, ada polis, ada ini, ada itu. But for us, kita mau supaya kita bertindak dan melakukan kegiatan activity yang memuliakan Tuhan. 2 Korintus 5:15, Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah bangkit untuk mereka. Meaning that our life is for the glory of God. Hidup kita adalah untuk dan demi kemuliaan Tuhan. Kolose 3:23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. So we want to do everything that will please God and that will glorify God. Karena khusus dalam konteks ulang tahun yang ke-10 ini, ya sebenarnya tidak perlu banyak undang. Ini itu. We want the flow of the ministry to move as smooth as possible, where all the Majelis AJK work together. Yeah? And I believe that when the Holy Spirit walk in and through you and the committee and the church as a whole, saya percaya yakin kemuliaan Tuhan nyata. Yang terakhir, supaya kita dapat mengalami kemuliaan Tuhan ini. I think this is what we long. Ini yang kita mau untuk nikmati dan alami dalam kehidupan kita. What is the use of speaking so much about the glory of God when we don't experience it in our life? 2 Korintus 3:18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang makin besar. Saya percaya dan yakin at the end of the day, we will have a glorified body, a glorified life, a glorified soul. Tetapi as we long for that, kenyataan dalam kehidupan kita, kemuliaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Selagi kita hidup dalam dunia ini, saya harap pengalaman Musa, pelayanan Yakub, pelayanan Yohanes, dan pelayanan-pelayanan yang lain lagi, kehidupan orang yang lagi, yang pernah bertemu dengan Tuhan dan kemuliaan Tuhan itu memenuhi mereka,
I hope that too will be our experience even while we are alive today. Ya, tidak perlu tunggu kita kembali ke surga baru kita menikmati kemuliaan Tuhan. That will be the next level. Tetapi pada saat ini, selagi semasa kita hidup di dunia ini, we would like that the glory of God will be manifested and experienced in our life. Seperti Musa dalam Keluaran 3:5, di mana dia mengalami kehadiran Tuhan, kemuliaan Tuhan di Semak Duri. Semak Duri is not a tempat yang megah, yang wah. Ini di hutan, ya, jauh di pandangan. But there you can experience God glory. Saya harap kamu pergi hutan jauh nun di sana. Saya harap you will meet God. Amen. Meet God in the quietness, in the stillness of the situation and condition where God is experienced in your life. Di bilik, di rumah, di tempat kerja, tempat sepi, sunyi, tiba-tiba kemuliaan Tuhan nyata. And then we see Jacob, Kejadian 28:16. Ketika dia bangun dari tidurnya, sesungguhnya Tuhan ada tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Dia berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini, ini tidak lain dan terbuka teman. Ini pintu gerbang surga. We believe that there will be a time where God will open the door of heaven for you to see the glory of God. Saya belum sampai ke tahap ini where the gate of heaven open and you will see, wow. Jadi memang ada pernah orang mati, jumpa Tuhan, lihat kemuliaan Tuhan, lihat surga. Itu that is out of our experience. But I pray that there will be a time where God open the door of heaven and we'll see what God is here. God is here to help me, to lead me, to guide me, to protect me, and to bless me. And then the door of that heaven will be anyway, anytime, and anyhow, as you open your heart to Him. Amen. Dan yang terakhir, Yohanes Wahyu 1:3. He was dilingkupi, dilindungi di tengah-tengah kemegahan dan kemewahan surga. That was his best climax experience in his life. Dan saya ingat ini merupakan salah satu daripada keinginan dan kerinduan kita, khususnya dalam konteks Be Glory for Me, that we will enjoy God's presence, God's glory, God's blessing, and God's goodness in our life. Dosa perlu tunggu mati dulu, baru menikmati kemuliaan Tuhan. It is our prayer that while we are still alive today, right now, may the glory, the goodness, the brightness, the wonder of God be experienced in our life. Ada amin? Dan saya ingat itu akan mengatasi berbagai masalah, pergumulan, tantangan, cabaran, kesulitan dalam kehidupan kita. Yang terakhir, dalam memperingati hari ulang tahun Gereja Be Glory yang ke-10, marilah kita mensyukuri dan berkomitmen untuk mengalami dan mengungsikan kemuliaan Tuhan ini dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dan juga tempat kita di gereja, dan jangan lupa tempat kita bekerja, bagaimana saja kita berada di luar sana. Ya, dan dalam renungan pada pagi hari ini kita tetap dan terus bersyukur kepada Tuhan atas berkat dan pertolongannya mulai daripada tahun 29 ya, sampai pada tahun 2020 ini. Dan penghargaan kepada semua pengurus gereja. We hope that God will bless you according to your needs
though not once. And we believe that God will be glorified in and through your life. Dan terima kasih kepada semua anggota gereja yang secara konsisten dan konsekuen turut serta hadir dan juga mengambil bagian dalam pelayanan tempat ini. Dan juga semua 4 komitmen tadi kita merindukan, kita berdoa, kita turut serta dan menikmati, menghayati kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kiranya kemuliaan Tuhan tetap menjadi bagian daripada seluruh keluarga Jemaat Glory Permi dari sejak permulaannya sampai pada tahun ini dan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Solidio Gloria, all glory to God. Amin. Tepuk tanganlah untuk Tuhan. Jadi itu saja sedikit yang berkaitan peringatan tentang ulang tahun yang ke-10. Jadi ini masih dalam syarat SOP. Saya juga mau kita lihat lagu-lagu Solidio Gloria, Gelar Kemuliaan kepada Tuhan, tapi konteksnya lain. Tapi ya mari kita berdiri dan kita hanya berdoa dan bersyukur kepada Tuhan atas berkat dan rahmat dan pertolongannya. Bawa kita dalam doa. Bapa di surga, sempena dengan perayaan tahun yang ke-10 bagi gereja GM Glory Permi, kami pertama kali ingin menaikkan syukur dan kemuliaan kami kepada Tuhan, kepada Allah Bapa dan Roh Kudus yang turut serta untuk mewujudkan, untuk memimpin, dan untuk memberkati sehingga sampai tahun yang ke-10 ini ternyata dan terbukti kebaikan dan pertolongan Tuhan bagi gereja ini. Dan itulah kerinduan kami supaya karya Tuhan akan terus menjadi bagian daripada pelayanan GM Glory Permi pada tahun-tahun yang akan datang. Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucapkan syukur bagi setiap hamba-hambamu yang telah dan sedang turut serta dalam kepemimpinan dan pelayanan yang ada dalam gereja ini selama 10 tahun ini. Tuhan, kami terbatas, kami tidak ada apa-apa untuk kami berikan kepada mereka sebagai bentuk syukur dan terima kasih kami kepada mereka. Tetapi pada pagi hari ini kami doakan supaya tangan Tuhan yang Tuhan ulurkan kepada setiap pribadi mereka dan keluarga mereka atas sumbangsih mereka dalam pelayanan GM Glory Permi sepanjang 10 tahun ini. Dengan itu ya Tuhan, mari Tuhan Engkau jamah mereka. Mari Tuhan Engkau memberkati mereka, hidup mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka, anak-anak mereka, dan apapun yang mereka lakukan. Engkau berkati mereka sebagai belas kasih-Mu kepada mereka atas pelayanan mereka selama ini. Terima kasih. Dan juga untuk setiap anggota jemaat kami yang ada secara konsisten, konsekuen, komited dalam pelayanan selama ini, mulai daripada anak-anak, remaja, pemuda-pemudi, bapak, ibu, sampai warga mas. Tuhan, terima kasih untuk semua jemaat kami, dan kami doakan supaya setiap anggota jemaat kami inilah yang akan Tuhan turut serta pakai guna untuk membangun dan meningkatkan pekerjaan pelayanan Tuhan di dalam dan melalui GM Glory Permi pada masa-masa yang akan datang melalui hampir 8 jenis pelayanan yang sedia ada di dalam gereja ini. Tuhan tolong, Tuhan berkati dan merapi mereka. Terima kasih Bapa, kami memuji dan menyembah Engkau. Dan pada akhirnya komitmen yang kami ingin rindu bagi setiap jemaat kami di tempat ini kiranya menjadi bagian daripada keinginan, kerinduan, doa kami dan keterlibatan kami dan juga pengalaman kami, baik pada tahun ini khususnya dan pada tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan dari kekal sampai kekal. Dengan doa dan sembah kami yang kami panjatkan kepada-Mu hanya di dalam dan melalui nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan semua kita katakan amin. Terima kasih dan silakan duduk.
Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang ke Kebaktian Ahad 26 Julai 2020. Selamat datang juga bagi Anda yang pertama kali hadir bersama dengan kami. Buletin Gereja 2 Ogos 2020. Pimpin pujian Deacon Sylvester Michael, pengkhotbah Pastor Joseph Sia, penyanyi latar kumpulan 1, petugas Deacon Robin Anyi, Deacon Pingwan dan Deacon Kang Asyong. Pemain muzik kumpulan B, membersih gereja Komsel Omega. Persembahan kita pada minggu hadapan adalah tabung umum dan persepuluhan. Upacara ibadah raya sahaja yang dibenarkan sepanjang tempoh PKPP. Sebagai pematuhan kepada SOP yang telah ditetapkan, masa ibadah kita sepanjang tempoh PKPP adalah dari pukul 9 pagi sehingga pukul 10.30 pagi. Jemaat diminta untuk datang sebelum waktu ibadah bagi pemeriksaan suhu dan merekod maklumat diri di kaunter saringan. Tangguk juga tidak akan dijalankan seperti kebiasaan yang kita lakukan. Bagi jemaat yang ingin memberi persembahan, bolehlah memberi di dalam kotak persembahan yang telah disediakan di pintu masuk gereja. Sila dapatkan sampul persembahan dari petugas bagi keperluan tersebut. Jemaat juga boleh memberi persembahan ataupun sumbangan secara online. Jemaat diminta untuk patuhi SOP yang telah ditetapkan sepanjang menyertai ibadah di bangunan gereja. Sila rekod maklumat diri di kaunter saringan setiap kali masuk ke dalam bangunan gereja. Bagi jemaat yang bergejala batuk, sesak nafas atau demam, dan kanak-kanak yang berusia 12 tahun dan ke bawah adalah tidak dibenarkan untuk mengikuti upacara ibadah. Jika ada di antara jemaat yang memerlukan kunjungan dan kaunseling, sila hubungi admin gereja supaya dapat mengatur masa perjumpaan dengan pastor. Bagi sesiapa yang ingin menjadi anggota gereja BEM Glory for Me, boleh dapatkan borang keanggotaan daripada admin gereja atau mana-mana ahli majlis gereja yang bertugas. Dan bagi jemaat yang baru mendaftar dan sudah mengembalikan borang keanggotaan tersebut, boleh berjumpa dengan Pastor Datin Rosmeda selepas ibadah. Untuk makluman semua jemaat, atas sebab-sebab yang tertentu, kita tidak akan mengadakan perjamuan kudus pada minggu hadapan seperti kebiasaan yang kita lakukan. Kita akan menjalankan upacara ini pada masa yang akan ditentukan kemudian. Sukacita ingin memaklumkan, upacara penubuhan pernikahan di antara Saudara Jack Lee Upong dengan Saudari Sarah Lina Joseph akan diadakan pada 27 Julai 2020 di Piasa Boat Club Miri. Sebagai pematuhan kepada SOP yang telah ditetapkan, acara ini hanya melibatkan kehadiran saudara mara terdekat sahaja dengan jumlah kehadiran sebanyak 100 orang sahaja. Mari kita sama-sama berdoa bagi acara ini agar berjalan di dalam pimpinan dan perlindungan Tuhan. Pemantauan pematuhan SOP rumah ibadah. Sila ambil perhatian, pasukan penguat kuasa akan memantau pematuhan SOP rumah ibadat dari semasa ke semasa. Berdoa untuk ruangan ibadah gereja agar tetap selamat untuk digunakan bagi upacara ibadah. Berdoa bagi jemaat yang tidak dapat menghadiri ibadah di gereja agar mereka juga mengalami lawatan Tuhan melalui ibadah secara online ataupun persekutuan dengan keluarga. Berdoa untuk jemaat yang sakit, baik yang berada di hospital ataupun di rumah. Berdoa bagi setiap pemimpin gereja agar diberi hikmat dalam menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran gereja. Berdoa bagi pelayanan tadika kita, khususnya bagi guru dan murid agar tetap berada di dalam perlindungan Tuhan. Berdoa juga bagi pelajar sekolah rendah dan menengah serta guru yang mengajar di setiap sekolah, dilindungi dan dipelihara Tuhan. Berdoa bagi pastor dan penginjil yang melayani di mana saja, baik di kawasan pendalaman maupun di dalam bandar, agar Tuhan melindungi mereka dan keluarga serta tetap bersemangat di dalam pelayanan mereka. Berdoa bagi keselamatan dan perlindungan dari Tuhan untuk Bandaraya Miri. Berdoa untuk keamanan negara Malaysia secara amnya dan negeri Sarawak secara khususnya. Berdoa bagi setiap negara yang telah terjejas akibat penularan COVID-19. Sekian buletin gereja kita pada pagi ini. Jumpa lagi di minggu hadapan dan Tuhan memberkati. Tes. Ya, sebagaimana
Kita tahu bahwa pernikahan saudari Saralina Joseph, minta ke depan mungkin Anda yang baru pertama kali datang ke tempat ini tidak mengenal dia, agak ke depan sedikit, mari sini. Saya berharap tadi dia punya pasangan ada, tetapi rupanya dia tidak hadir. Oleh karena itu kita doa karena mereka nanti akan langsung selepas bernikah mereka akan pergi bertugas dengan tempat tugas suaminya, sehingga kita doakan juga karena minggu depan mereka tidak ada lagi, jadi kita doakan mereka. Dan bagi mereka yang baru pertama kali datang ke tempat ini selepas ibadah ini, saya berharap boleh jumpa saya ya, jumpa saya di sana dan saya akan kasih sedikit pelayanan rohani kepada kita. Oke. Terima kasih karena kita boleh, saya minta Pak Justin nanti menutup doa dan sekaligus mendoakan Sarah. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagimu Bapa di surga yang telah hadir di tengah-tengah ibadah yang kami selenggarakan dari awal hingga akhirnya, sehingga kami dengan leluasa, dengan bebas dan penuh sukacita dapat menaikkan syukur dan pujian kami kepada Tuhan atas rahmat dan berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Secara khusus sempena dengan upacara peringatan ulang tahun BM Glory Premi yang ke-10. Terpujilah namamu oleh karena kebaikan, pimpinan, penyertaan, pertolongan dan berkat Tuhan serta kemuliaannya tetap menjadi bagian daripada jemaat kami di tempat ini selama 10 tahun yang kami dapat lalui. Dan itulah doa dan kerinduan kami, supaya kemuliaan Tuhan itulah yang tidak hanya kami rindukan, doakan, dan juga dapat kami lakukan, tetapi lebihnya kami dapat nikmati, resapi, alami dalam kehidupan kami secara pribadi, keluarga, gereja, dan masyarakat besar. Tuhan tolong dan Tuhan berkati kami. Dan Bapa di surga, pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk setiap anggota jemaat kami, baik anak-anak yang kecil sampai yang dewasa sekalipun, supaya Tuhan terus memberkati untuk kami tetap eksis dan lebih daripada itu ada di tempat ini sebagai satu jemaat dan umat kepunyaan Allah dan milik Tuhan dalam BM Glory Premi. Berkati setiap kami dan anggota kami di tempat ini. Bahkan secara khusus untuk setiap majelis gereja dan JK pelayanan yang sudah ada, Engkau Tuhan juga mengurapi mereka, berkati mereka, berikan hikmat dan akar budi, wibawa dan kuasa yang daripada surga, jadi bagian daripada kehidupan dan pelayanan mereka dalam melayani jemaat Tuhan di tempat ini demi dan untuk kemuliaan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kegiatan, aktiviti, pelayanan kerja kami di tempat ini, supaya Tuhan terus sertai kami sehingga semua pelayanan-pelayanan ini dapat diselenggarakan. Walaupun masih dalam konteks SOP dan tidak banyak yang dapat kami laksanakan, tetapi apa yang dapat kami laksanakan, yang jadi kami laksanakan, kiranya Tuhan Engkau turut serta untuk mengurapi kami dan untuk memberkati setiap usaha dan sumbangsih di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami memuji dan menyembah Engkau. Kami juga doakan dalam rangka kami turut serta memberikan tunjangan di masyarakat sana dalam pekerjaan dan peranan kami masing-masing. Kami rindu supaya Tuhan pakai kami untuk membawa kemuliaan Tuhan ini di mana saja kami berada. Tuhan pakai kami dan Tuhan jadikanlah kami anak dan selalu berkat kemuliaan Tuhan di mana saja kami berada. Terima kasih Bapa di surga, kami memuji dan menyembah Engkau. Bahkan berdoa sebenarnya dengan COVID ini, tentunya kami tersempit dan tentunya kami susah dalam melaksanakan berbagai aktiviti oleh karena COVID ini. Namun kami berdoa supaya Tuhanlah
yang akan menolong kami untuk turut serta menunjang akan pelayanan kami yang sedia ada. Ada yang sudah bekerja, ada yang sudah mulai bersekolah. Bahkan sekolah MITS sendiri pun besok kami sudah mulai bersekolah. Dengan itu kami berdoa supaya Tuhan turut serta untuk menolong kami semua dalam menunaikan pekerjaan dan tanggung jawab kami yang ada di luar sana. Tuhan tolong memberkati. Dan juga untuk bangsa dan negara kami Malaysia. Dalam konteks COVID ini juga kami berdoa supaya Tuhan mengamankan bangsa negara kami, melindungi kami dan menjauhkan segala mara bahaya dan sakit penyakit ini daripada kami. Dan kami berdoa supaya darah Tuhan kami Yesus Kristus menjadi bagian daripada kehidupan kami, yang menyelimuti kami, yang menjaga memelihara kami dan menjauhkan kami daripada serangan sakit penyakit ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan dari kekal sampai kekal. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anak kami Sarah dan Jackie yang dalam beberapa waktu yang lalu, bahkan hampir beberapa tahun yang lalu mereka sudah Tuhan pimpin dan tuntun untuk mengenalkan mereka satu sama yang lain. Sehingga dalam beberapa waktu yang lalu sudah tunang dan besok mereka akan menikah di Port Club. Kami berdoa supaya Tuhan yang turut serta untuk dapat menolong berkati setiap upacara yang diselenggarakan, supaya acara ini dapat diselenggarakan dengan baik sebagai pengesahan dan penetapan pernikahan mereka untuk menjadi suami dan istri. Maka itu kami berdoa supaya Kau memberkati acara ini. Bahkan lebih daripada itu, dalam rangka mereka akan mulai keluarga baru bagi mereka dan tempat yang baru pekerjaan mereka nanti. Kami berdoa supaya Tuhan tetap menjaga, memelihara, melindungi dan berkati mereka sebagai suami istri, supaya mereka juga dapat menghayati dan pertolongan Tuhan, berkat Tuhan yang mencukupi kehidupan dan keluarga mereka. Tuhan tolong dan Tuhan berkati mereka. Dan lebih daripada itu, mereka tetap juga menjadi bagian daripada anggota gereja di mana saja mereka berada, dan turut serta untuk dapat melayani dan memuliakan Tuhan di dalam dan melalui kehidupan dan pelayanan mereka. Tuhan menolong berkati mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami memuji dan menyembah Engkau. Bapa di surga, sebentar kami akan kembali di tempat ini ke rumah kami masing-masing. Kiranya pimpinan, penyertaan dan pertolongan Tuhan menjadi bagian daripada kehidupan kami. Acara khusus untuk memasuki minggu yang terakhir bagi bulan Juli ini, kiranya berkat dan kemuliaan Tuhan menjadi bagian yang nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga bagi setiap anggota kami dan jemaat kami yang hadir pada pagi hari ini. Kami serahkan setiap pribadi kami dalam tangan pengasihan-Mu, supaya Tuhan juga turut serta untuk menolong berkati kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan dari kekal sampai kekal. Bapa di surga, kiranya berkat daripada-Mu yang dari surga Engkau turun atas setiap pribadi kami di tempat ini. Dan Tuhan Yesus, anugerah-Mu yang besar itu akan menjadi bagian bagi setiap hidup kami sebagai anggota jemaat di tempat ini, serta penyertaan, penghiburan, pertolongan daripada Roh-Nya yang kudus akan menjadi bagian yang nyata dalam kehidupan kami di tempat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Sebentar. Amin. Tuhan berkati.